Terima kasih. Ya, sebelum kita mulai kita pembelajaran, kita ice breaking dulu. Jadi kita mau bangun berdiri supaya jangan bosan. Ingat kalau kita mau ice breaking yang kita selesaikan. Untuk energi. Anak-anak hebat, Kita kuat, kita bisa. Selamat pagi, siap belajar. oke. Putra Gilia yang mana? Oke. Kemudian Agustinus Musa Kamata. Kemudian Erla Kamata. Adventiano. Zenita. Juandri. Lewi. Lia. Lisa. Magdalena. Markus. Markus yang mana? Melvin. Melvin yang mana? Octaviano. Putra. Ramon. Ramon yang mana? Materi tentang apa hari ini? Energi dan perubahan. Iya, semua sudah, tapi maksud tahu kita mau belajar tentang energi dan perubahannya. Nah, sebelum kita mengetahui tentang apa itu energi, ada dua pertanyaan yang ibu mau tanyakan kepada kalian. Pertanyaan yang pertama, ibu mengapa lampu bisa menyala? Ada yang tahu mengapa lampu bisa menyala? Daya delapan. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi jika listrik mati? Kenapa sehingga lampu bisa menyala? Karena ada energi listrik. Kalau tidak ada energi listrik, maka menyala listrik saja. Tapi di rumah tidak bisa cocok nasi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kenapa jadi listrik bisa mati? Nah, kalau listrik mati itu karena masalah yang pertama kalau di jalan patah atau apa begitu, tegas kena kabel, otomatis PLN dong gas bisa. Kemudian yang kedua itu mungkin kalau lampu putus sehingga lampu tidak menyala. Kemudian ada masalah yang ketiga itu fitting, kalau apa dulu longgar, lampu pun tidak bisa menyala. Nah, semua jawaban yang tadi sudah dijelaskan atau disampaikan oleh anak-anak itu semua benar. Itu semua karena ada pengaruhnya perubahan energi. Setelah anak-anak sudah mengetahui tentang jawaban dari dua pertanyaan yang tadi, kita punya tujuan pembelajaran hari ini itu ada tiga. Yang pertama itu anak-anak harus mengetahui tentang energi itu sendiri adalah apa. Kemudian yang kedua itu sudah dari tadi kita sudah ice breaking. Semua sudah tahu ada bentuk-bentuk atau jenis-jenis energi. Nah, jenis-jenis energi itu ada 8 itu sebenarnya dijelaskan. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga itu manfaat dari jenis-jenis atau bentuk-bentuk energi yang tadi kita sudah sebutkan itu yang akan kita ketahui. Nah, tujuan yang pertama itu kita akan tahu tentang pengertian energi. Ada yang tahu energi itu apa? Ada yang lain, ada yang bisa jawab? Ada yang jawab listrik. Ketika anak-anak jalan dari rumah datang sampai sekolah, itu anak-anak makan atau tidak? Makan. Makan. Nah,
makanan yang turun di perut, kenyang, habis bisa jalan datang sampai sekolah tuh, itu yang dimaksud dengan energi kimia. Namun energi kimia itu ada dua bagian energi kimia yang menghasilkan makanan dan ada juga energi kimia yang menghasilkan bahan bakar, contohnya seperti bensin. Ya. Jadi anak-anak datang di sini kuat, sehat itu karena energi makanan. Tidak, saya bilang mau ini. Ya gas itu definisi untuk jadi energi itu suatu alat atau kemampuan dari sebuah energi yang menghasilkan energi lain. Contohnya tadi pada energi panas. Nah, sekarang ini kan sudah dingin toh. Siapa yang biasa bangun pagi langsung keluar panas matahari? Tidak. Pasti ada lah. Energi itu dapat menghasilkan sesuatu alat atau sesuatu benda yang dapat bergerak atau berpindah tempat atau menghasilkan energi yang dapat kita gunakan dalam kita punya kehidupan sehari-hari. Energi yang pertama itu tadi kita suruh tahu, pokoknya ada 8 di situ. Satu orang bisa sebutkan bahwa ada 8, kalau ada itu. Panas, energi cahaya, energi listrik, energi bumi, energi gerak, energi kimia, energi angin, energi air. Ya, jadi ada 8 bentuk-bentuk energi. Nah, energi yang pertama itu energi panas. Nah, fungsi dari energi panas ini yang pertama, saat kita cuci pakaian. Nah, energi panas itu bisa menjalinkan kita punya pakaian. Kemudian energi panas tuh di saat kita dingin, kita punya tubuh dapat menghangatkan karena ada energi panas. Kemudian energi cahaya. Kalau malam anak-anak kau belajar dan kalau tidak ada cahaya, apa yang terjadi? Jadi cahaya itu sangat penting. Cahaya itu baik dari cahaya lampu, cahaya senter, maupun cahaya matahari dan cahaya yang lain. Kemudian yang ketiga itu energi dari listrik. Nah, energi dari listrik ini, lampu ini kita tidak bisa kasih menyala kalau tanpa ada energi listrik. Jadi kalau tidak ada listrik, maka kita tidak bisa ada di terang. Kalau di saat malam, kalau siang bisa, kita bisa lihat karena ada sinar matahari dan tidak bisa lihat. Kalau malam kita tidak bisa lihat. Kemudian yang ketiga itu energi bunyi. Nah, energi bunyi itu ada yang punya HP itu, ada energi gerak. Energi gerak tuh saat anak-anak dari sekolah datang sampai di sini, dia sudah lapar, aduh tidak bisa. Itu baru contohnya. Katanya nama siapa? Erki, baru katanya nama di belakang. Katanya untuk respon bagaimana? Ada lapar, aduh tidak bisa. Dan ini satu dia kenyang tapi dia didorong begini. Nah, energi kimia ini tadi itu dijelaskan kalau energi kimia itu ada dua bagian. Yang pertama tuh energi yang menghasilkan makanan dan energi yang menghasilkan bahan bakar. Ada yang pernah naik motor? Ada. Motor bisa berjalan tuh karena ada seperti bensin, dan lain-lain. Kemudian energi angin. Ada yang jalan kena angin langsung angin bawa jalan. Tidak. Ada yang tahu bermain layang-layang. Suka. Bagaimana adik-adik lo respon kalau sebuah layang-layang sepagusnya itu baru mau kasih terbang tapi ini layang-layang tidak bisa terbang. Ya, jawabannya jadi segala sesuatu tuh harus ada angin. Contohnya seperti layang-layang. Layang-layang itu tidak bisa terbang kalau tanpa angin. Jadi ada angin dulu baru layang-layang bisa terbang. Kalau ada angin maka layang-layang bisa terbang. Kemudian yang ke-8 itu air. Ada yang ada dari minum air kok? Ada minum. Silakan. Yang air berarti tidak sehat.
selama pagi kita dalam sekolah kita tidak mandi pasti kita rasa badan kayak panas, keringat, betul. Tadi itu sejelaskan dari 8 jenis energi yang paling penting dalam kita kehidupan yang pertama. Kemudian yang kedua air, yang ketiga itu bahan bakar. Nah kalau tidak ada energi yang tadi ibu sudah sebutkan, maka kalau pagi ini anak-anak datang sekolah tidak makan, pasti datang sudah lemah-lemah, belajar juga malas. Ada kenyang tapi ada belajar tidak mau, bilang sama pulang. Itu karena tidak ada energi yang baik dalam kita punya kita punya media pembelajaran. Di situ ada lilin sama dengan kertas. Nanti di sini ibu kasih contoh. Kemudian nanti perwakilan dari situ satu, yang di sini satu, di tengah sini satu, dengan sebelah satu. Jadi tujuan dari ini kita akan ketahui yang pertama dulu. Jadi ini kertas, tahu? Semua tahu kertas? Kertas. Terus yang ini ada lilin. Nah, kertas ini dia tujuan untuk kita menguji coba apakah energi panas dari lilin ini dia bisa dapat menggerakkan ini kertas atau tidak. Kalau dia energi panas dari lilin dapat menggerakkan kertas ini bergerak, itu berarti itu contohnya tadi kita punya lingkungan sekitar ya. Saya mau perhatikan di sini. Kertas ini kita jadikan dia sebagai energi gerak. Jadi di saat energi panas ini dia dapat berfungsi, maka kertas akan dengan sendiri berubah. Bisa lihat toh. Sudah. Perwakilan sekarang perwakilan satu-satu. Dari sini satu. Satu di sini berdiri. Usahakan di ujung yang terbakar. Terboleh goyang juga. Satu di sini sabar. Sudah, saya mau perhatikan kawan mau buat. Angkat agak tinggi kalau pakai naik. Coba diam dulu. Kenapa? Coba perhatikan bahwa mau buat satu gol di sini. Oh sudah satu. Pelan-pelan. Jadi kalau kena cahaya maka kita makan. Jangan goyang. Angkat ke tinggi. Usaha kepada sini. Sudah tahu saya mau perhatikan toh. Ini yang disebut dengan energi panas menjadi energi gerak. Sudah. Mulai sudah. Usahakan jangan kena ini. Agak tinggi sedikit. Terlalu pendek. Oke, berhasil. Dari kita buka pelajaran yang ibu sudah jelaskan dari awal sampai akhir. Ada yang mau bertanya? Iya. Kalau Pudra mungkin mau bertanya. Tidak. Itu kenapa kertas bisa bergerak? Ya, kenapa kertas bisa bergerak? Tadi kan ibu suka kasih contoh tentang itu ya. Nah, di situ kan ibu siap lilin sama kertas. Ini itu kenapa kita sediakan lilin karena kita menghasilkan energi panas itu dari lilin. Nah, energi panas dari lilin itu yang menghasilkan energi gerak pada
kertas. Jadi kalau tidak ada energi panas pada lilin, maka kertas tersebut tidak akan bisa bergerak. Kertas bisa bergerak kalau kita sendiri yang putar-putar itu dulu. Kalau kita hanya pegang saja kertas putar, itu karena ada gerakan atau ada aliran energi panas yang dapat menggerakkan kertas tersebut. Sudah, tidak ada yang mau bertanya lagi? Oke. Kesimpulan dari materi hari ini adalah energi panas itu dapat kita gunakan dalam kita punya kehidupan sehari-hari. Nah, dengan kita mengetahui berbagai jenis energi, dapat kita simpulkan bahwa menghemat energi itu sangat penting. Contohnya di rumah, siang-siang itu lampu kita harus kasih mati supaya kita berenergi. Kemudian sehabis jok nasi itu kalau nanti si piring langsung dicabut supaya dia jangan keluar. Sudah bisa paham? Udah. Oke. Itu berarti untuk tugas nanti ibu kasih tapi udah kerja ke depan. Oke, jadi sudah. Jadi kita pembelajaran sampai di sini, nanti baru kita berjumpa lagi. Jadi ya ada yang siap untuk berdoa kita pulang? Iya lagi. Siapa yang siap untuk berdoa kita pulang? Iya. Satu orang.